Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, Allah berfirman dalam Qurannya surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa, demi waktu kehidupan manusia dimulai dari sejak ia lahir sampai meninggal. Kemudian sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Kehidupannya dari ia lahir sampai dengan meninggal dalam keadaan merugi. Tentu kata merugi adalah kata yang negatif, yang dampaknya juga tentu adalah negatif, membawa kesengsaraan. Di akhirat tentu kemudian manusia yang merugi bisa jadi ditempatkan Allah di nerakanya. Sahabat muslim yang berbahagia, berkaitan dengan merugi ini Allah terangkan selanjutnya di ayat yang berkesinambungan, yaitu surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan siapakah orang yang rugi dalam perbuatan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sahabat muslim yang berbahagia, dari ayat ini bisa kita pahami, orang yang merugi adalah orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya sejak ia lahir sampai meninggal, tetapi mereka mengira telah melakukan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi Muhammad memberikan penjelasan dalam hadisnya terkait dengan merugi di sini. Suatu ketika Nabi Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang merugi, bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham atau kekayaan. Kemudian Nabi Muhammad menjawab dalam sabdanya, sesungguhnya orang yang merugi, bangkrut adalah kelak di akhirat mereka membawa pahala-pahala, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan lain sebagainya. Namun tetapi mereka juga membawa dosa-dosa atas perbuatannya, seperti dosa melakukan tidak menyantuni anak yatim, menghardik anak yatim, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain. Sahabat muslim yang berbahagia, dari sini bisa kita paham, orang-orang yang merugi dalam kehidupannya adalah mereka yang sholatnya rajin, puasanya dilakukan, zakat ia lakukan, tetapi ternyata di masyarakat ia masih selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, seperti menjelekkan saudaranya, menghina saudara tetangganya, membuka aib, menghibah, menggunjing orang lain kepada orang lain. Tentu kemudian bisa kita pahami, dia membawa pahala, mengumpulkan pahala dari ibadahnya, tapi juga ternyata dia mengumpulkan dosa-dosanya. Di akhirat kemudian ditimbang, ternyata pahala-pahala yang ia kumpulkan kalah dengan dosa-dosa yang ia lakukan, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Merasa sudah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya, ibadah yang sebaik-baiknya, tapi ternyata dia juga melakukan dosa-dosa yang banyak yang tidak ia sadari. Sahabat muslim yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita lihat diri kita.
Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Orang yang merugi, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, tetapi juga melakukan dosa-dosa yang besar, yang banyak, yang bisa menutupi pahala-pahala kita, sehingga di akhirat kita termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat muslim yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang nantinya di akhirat ditempatkan Allah di nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.